Cici Anissa Wahab adalah seorang ibu rumah tangga kelahiran 9 Mei tahun 1984 di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Cici dan keluarganya tinggal di Jalan Wijaya nomor 30 Kelurahan Kedung Sari, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dia dan suaminya yang bernama Sudarman memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yaitu 37 tahun. Meskipun begitu, Cici amat peduli dan menyayangi sang suami serta menerima anak-anak Sudarman dari pernikahan sebelumnya. Salah satu anak Sudarman bernama Indra Prasta dan merupakan seorang musikus sekaligus vokalis band The Rain yang sangat hits pada masanya. Sedangkan anak kandung Cici dan Sudarman usianya masih 9 tahun bernama Erlangga dan duduk di bangku sekolah dasar. Menurut penuturan suaminya, Cici adalah seorang ibu yang sangat peduli dan sayang pada anaknya. Wanita itu selalu memberikan pendidikan yang terbaik dan mengingatkan putranya agar rajin sholat dan sekolah. Cici juga merupakan seorang istri yang sangat menyayangi suaminya. Setiap hari, dia senantiasa mendorong sang suami agar menjaga kesehatannya. Terlebih lagi, Sudarman yang waktu itu sudah berusia 70 tahun, kondisinya mulai menurun sehingga lebih mudah terkena penyakit. Selain peduli pada keluarganya, Cici juga dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Wanita berperawakan tinggi dan berkulit putih itu sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya. Setiap minggu, Cici selalu menyisihkan uangnya untuk disumbangkan ke anak-anak panti asuhan. Sementara itu, menurut penuturan teman-temannya, wanita yang biasa disapa Anis itu dinilai sebagai sosok yang baik, ramah, dan mudah bergaul. Cici atau Anis juga tidak pilih-pilih teman sehingga wanita itu banyak disukai oleh banyak orang. Selain aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, Cici dikenal sebagai wanita yang energik dan memiliki hobi traveling ke sejumlah tempat. Dari berbagai unggahannya di media sosial, Cici pernah berlibur ke studio Universal di Singapura dan melakukan umroh. Di usianya yang sudah menginjak 33 tahun, dia berniat untuk kembali ke Tanah Suci yang kedua kalinya. Sudarman sebagai suami senantiasa mendukung apapun kegiatan istrinya dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Selain itu, ketika berjauhan, Sudarman dan Cici tetap menjalin komunikasi yang baik dan saling berkabar melalui telepon. Waktu itu pada hari Jumat tanggal 15 September tahun 2017, Cici sedang beraktivitas di luar rumah. Wanita itu lalu menghubungi Sudarman dan mengabarkan kalau dia mengalami sakit diare. Pria renta itu kemudian menjawab dan meminta istrinya agar menjaga kesehatannya dengan baik. Keesokan harinya, pada tanggal 16 September tahun 2017, Sudarman kembali menelpon sang istri untuk menanyakan keadaannya. Tapi, ponsel wanita itu tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan seolah menghilang secara misterius. Sudarman lalu menunggu kabar istrinya dan berharap agar wanita cantik itu bisa segera menghubunginya. Sehari kemudian, masyarakat setempat dibuat gempar oleh penemuan sesosok mayat wanita di dalam kamar nomor 137 Hotel Parma Puas yang berlokasi di Jalan Paus, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan hotel bernama Avandi. Saat itu, sekitar pukul 12:15 siang, Avandi mendapat instruksi dari petugas resepsionis yang bernama Bunga untuk melakukan pengecekan terhadap tamu kamar 137. Avandi diminta untuk menanyakan apakah tamu tersebut akan check out atau memperpanjang sewa kamar. Satpam pun kemudian mengetuk pintu kamar itu hingga berkali-kali, tapi tidak ada jawaban dari penghuni ruangan tersebut. Anehnya, dari dalam kamar itu, Avandi mendengar suara televisi yang sedang menyala. Karena curiga, pria itu kemudian membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci master atau kunci yang bisa membuka semua pintu kamar. Setelah membuka pintu tersebut, Avandi dikejutkan dengan pemandangan yang sangat menyayat hati. Pria itu melihat sosok wanita sedang terlentang dan dipenuhi dengan bercak-bercak merah. Wajah ditutupi oleh bantal dan hanya mengenakan dalam. Avandi lalu berkoordinasi dengan manajemen hotel dan melaporkan penemuan ini ke kantor kepolisian setempat. Tidak lama kemudian petugas tiba di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan itu,
Mereka menemukan kartu identitas wanita tersebut berupa surat izin mengemudi. Dan ternyata itu adalah Cici Anissa Wahab yang hilang kontak dengan suaminya. AKBP Edi selaku Kapolresta Pekanbaru mengungkapkan kalau terdapat luka benda tumpul di kepala wanita tersebut, sehingga Cici diduga kuat meninggal akibat tindak penghilangan nyawa. Untuk identifikasi lebih lanjut, petugas kemudian membawa jasad korban ke RSUD Arifin Ahmad. Dari hasil otopsi, polisi menemukan sejumlah luka akibat serangan benda tumpul dan bagian terparah berada di kepala. Petugas pun mulai menyelidiki kasus ini dengan menggeledah lokasi kejadian. Di kamar 17 tersebut, penyidik mengamankan meja kayu kecil berbentuk bulat dalam keadaan patah, kondom bekas pakai, spray dan bantal yang berlumuran bercak merah, serta perlengkapan pribadi milik korban. Tugas juga memeriksa mobil Cici yang berada di tempat parkir. Akan tetapi, dari semua temuan tersebut, mereka tidak menemukan ponsel milik korban. Polisi pun menduga kalau pelaku dari kejadian ini sengaja menyembunyikan atau membuangnya untuk menghilangkan jejak. Seiring dengan temuan barang bukti berupa alat kontrasepsi kondom bekas pakai, beredar selentingan miring yang mengarah kepada Cici. Adanya benda tersebut menunjukkan kalau korban sempat berhubungan sebelum akhirnya meregang nyawa. Tapi entah dengan siapa wanita itu melakukan hal tersebut dan apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada saat yang sama, petugas telah menghubungi keluarga Cici terkait kejadian ini. Kepergian wanita tersebut dengan cara yang tragis membuat mereka terkejut dan tidak pernah menduganya sama sekali. Erlangga, anak korban, merasa sangat terpukul setelah mendengar kematian ibunya. Tapi, bocah tersebut tampak tabah dan tidak henti-hentinya memeluk ayahnya untuk menghilangkan kesedihannya. Sudarman lalu mengenang kepedulian korban pada anaknya. Pria itu bilang, terakhir itu korban membelikan Erlangga sebuah handphone. Itu adalah pengganti handphone yang rusak. Namun sosok ibu penyayang dan perhatian tersebut kini telah tiada, dan pihak keluarga berusaha menerimanya dengan ikhlas. Kasus yang menimpa Cici juga membuat teman-teman wanita itu tidak habis pikir mengapa pelaku sengaja menghabisi wanita sebaik korban. Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2017, Cici langsung dimakamkan di TPU yang berada di Jalan Raja Wali. Dalam acara tersebut, Indra Prasta, anak tiri korban, tidak bisa hadir karena masih terikat kontrak show dengan bandnya. Seiring berjalannya waktu, polisi mulai menguak beberapa informasi baru mengenai kehidupan dan keseharian korban. Berdasarkan hasil investigasi petugas, Cici diketahui bekerja sebagai seorang terapis atau tukang pijat panggilan dan sering berpindah-pindah hotel untuk memberikan jasanya. Kompol pribadi selaku Kapolsek Bukit Raya mengatakan kalau Cici diduga melayani pelanggannya di kamar tempat ia ditemukan tidak bernyawa. Ia juga berkata, korban Cici ini menyewa kamar hotel selama sebulan. Terakhir korban check-in itu di hari Minggu tanggal 20 Agustus lalu. Fakta ini pun mengundang banyak tanda tanya dari masyarakat sekitar. Polisi juga mempertanyakan untuk apa korban tinggal di hotel dalam waktu yang cukup lama. Padahal Cici memiliki anak dan suami yang sangat membutuhkan perhatiannya. Beberapa orang mengatakan kalau hal itu sudah menjadi sesuatu yang wajar bagi para pekerja terapis panggilan. Profesi itu juga membuat korban sangat mungkin dekat dan berhubungan dengan siapa saja. Bahkan kabarnya sebelum ditemukan tidak bernyawa, Cici juga sempat berpindah-pindah lokasi seperti di Wish Hotel dan Hotel Sabrina. Tidak hanya itu saja, informasi lain yang santer beredar adalah status korban yang sebenarnya sudah menjanda. Desas-desus tersebut juga mengatakan kalau belakangan Cici sempat menjalin hubungan asmara dengan seseorang dan tinggal dalam satu rumah. Namun hubungan tersebut kabarnya tidak berjalan mulus karena pacar korban diketahui sebagai pengguna obat-obatan terlarang dan sering terlibat perkelahian. Cici dan kekasihnya juga sering terlibat cekcok yang membuat hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi. Sehingga jalinan asmara tersebut dikabarkan kandas begitu saja. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Cici dan pacarnya mengakhiri kisah percintaan mereka. Kabar itu dibantah keras oleh Sudarman, suami korban.
Menurutnya, informasi tersebut hanyalah isu-isu belaka yang bertujuan untuk menyudutkan istrinya. Sudarman juga tidak mau membeberkan secara pasti mengenai kegiatan istrinya di luar rumah dan peristiwa tragis yang menimpa wanita Malang tersebut. Tanggapan yang hampir serupa dilontarkan oleh Indra Prasta, anak tiri korban. Pelantun terlatih patah hati ini tidak bisa berkomentar lebih jauh karena dia tidak mengenal langsung dengan mendiang Cici. Indra mengaku pernah bertemu 1 kali beberapa tahun yang lalu ketika wanita tersebut datang bersilaturahmi di hari Lebaran. Sementara itu, memasuki hari kelima penyelidikan, tim Opsnal Polsek Bukit Raya dan Satreskrim Polresta Pekanbaru masih melakukan investigasi mendalam. Mereka juga telah mengamati rekaman kamera pengintai yang terpasang di area hotel. Di saat itu pula, petugas telah berhasil melacak keberadaan ponsel milik Cici. Setelah ditelusuri, pemegang HP tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus ini karena ia tidak sengaja menemukan ponsel itu di tepi jalan. Kompol Bimo Arianto SIK selaku Kasat Reskrim mengatakan kalau penyelidikan kasus dugaan penghilangan nyawa masih terus berjalan. Dia juga berharap agar teka-teki dari kasus ini bisa cepat terungkap dan pelaku segera ditemukan. Dari hasil penyelidikan lanjutan, mereka menemukan sebuah gelang berwarna hijau dan bertuliskan Bilabong di lokasi kejadian. Untuk mencari tahu pemilik dari gelang itu, polisi memeriksa seluruh rekaman CCTV hotel secara seksama. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil mengungkap ciri-ciri dari sosok misterius tersebut. Ia berjenis kelamin pria dan usianya diperkirakan sekitar 20 tahun. Kompol Bimo Arianto bilang, jadi gelang yang ditemukan di kamar korban ini dipakai oleh pelaku. Kita cek kamera CCTV hotel dan mendapat ciri-ciri pelaku. Kemudian dilakukan penyelidikan mendalam. Namun bukanlah hal yang mudah untuk menangkap sosok pria tersebut. Bahkan butuh waktu selama 20 hari lebih sampai akhirnya keberadaan pelaku berhasil diketahui. Pada hari Jumat pukul 11 malam tanggal 6 Oktober tahun 2017. Tim dari Satreskrim Polresta Pekanbaru bekerja sama dengan Polres Mojokerto meringkus seorang pria berusia 20 tahun bernama Ahmad Faisal Hanafi. Pelaku ditangkap di kampung halamannya yang berada di Dusun Kangkungan, Desa Kemantren, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Wajah dan identitas Faisal berhasil terlacak setelah aparat kepolisian menemukan dirinya sebagai orang terakhir yang bertemu dengan Cici. Saat ditangkap, pemuda tersebut memang sengaja mengelabui aparat dengan mengganti penampilannya menggunakan rambut bercat pirang. Di momen penangkapan tersebut, Faisal terlihat pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Pria itu pun mengakui bahwa dialah orang yang telah menghabisi nyawa Cici. Faisal kemudian dibawa ke kantor polisi Pekanbaru untuk dimintai keterangan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya selembar baju lengan panjang dan celana warna hitam milik pelaku. 1 unit handphone Asus dan Samsung juga diamankan oleh petugas, termasuk bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi kejadian. Ketika diinterogasi oleh penyidik, Faisal menceritakan kalau dia pergi ke Pekanbaru untuk bekerja sebagai tukang servis AC di kantor pemerintahan yang sedang dalam tahap pembangunan. Pria itu sudah bekerja di sana selama 2 bulan dan tinggal di tempat kos yang berada di Jalan Sekuntum Marpoyan Damai. Kompol Bimo Arianto mengatakan bahwa Faisal dan Cici berkenalan melalui aplikasi WeTalk. Momen itu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September tahun 2017 atau 2 hari sebelum Cici ditemukan tidak bernyawa. Korban juga mengaku sebagai wanita baik-baik. Faisal pun mulai tertarik dengan wanita itu dan melanjutkan percakapan secara online dengan lebih akrab. Dari perkenalan singkat itu, Faisal dan Cici sepakat untuk bertemu di Hotel Parma Paus kamar 137. Pada hari Sabtu sore tanggal 16 September, Faisal kemudian tancap gas ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor metik Honda Beat berwarna putih. Pertemuan itu pun langsung menghangat dan mereka terlibat percumbuan yang hebat hingga berlanjut ke hubungan badan. Namun setelah selesai, Cici ternyata meminta uang sebagai imbal jasa layanan yang ia berikan. Faisal pun sakit hati dan merasa dibohongi oleh korban.
Pria itu juga menilai bahwa hubungan intim di antara mereka dilakukan atas dasar suka sama suka. Meski memendam rasa kecewa, Faisal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp500.000 kepada korban. Secara gamblang, pria itu berkata, "Kita sempat begituan satu kali. Saya langsung sakit hati, merasa dibohongi karena tiba-tiba dia minta bayar Rp500.000. Uang tersebut memang saya berikan." Usai memberikan uang itu, Faisal mengaku sempat menyuruh korban pergi meninggalkan hotel tersebut. Namun, Cici menolak dan ingin beristirahat sejenak di kamar itu. Ketika korban terlelap, Faisal langsung membalaskan dendamnya dengan memukul kepala Cici menggunakan meja kecil berukuran bulat hingga berlumuran bercak merah. Pelaku lalu membekapnya dengan bantal hingga meregang nyawa. Menurut keterangan, dia kenal sesaat itu dari aplikasi TikTok, lalu mereka janji bertemu. Pengakuan yang bersangkutan ini dikiranya suka sama suka. Namun kemudian cewek itu minta uang ke tersangka. Setelah melakukan aksi kejinya, Faisal melarikan diri ke kampung halamannya dan bersembunyi dari kejaran polisi. Akibat dari perbuatannya itu, ia dijerat dengan pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.